Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sempat terhenti sebelumnya pada video yang pertemuan yang keempat atau keberapa saya lupa, tentang asbabu al-inhirafi anil aqidati sahihah, sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang sahihah. Sebelumnya dalam video itu kita sebutkan ada 3 poin, yaitu yang pertama al-jahlu bil aqidah as-sahihah. Seorang itu jahil sebab menyimpang dari akidah sahih itu adalah yang pertama al-jahlu bil aqidati sahihah. Seorang itu jahil terhadap akidah yang benar, akidah yang sahihah. Kemudian yang kedua al-iftiraq wa tanazu'. Al-iftiraqu wa tanazu'. Sebab yang kedua adalah terjadinya perpecahan dan pertentangan. Karena ini adalah satu di antara sebab-sebab menyimpangnya ahli sunnah, menyimpangnya seorang dari akidah yang sahih. Karena itu dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian poin yang ketiga yaitu zuhurul bid'ah fid din, munculnya bid'ah-bid'ah dalam agama. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Rabi'an, maka kita bahas pada poin yang keempat yang belum kita bahas, yaitu dikatakan bahwasannya sebab yang keempat oleh mu'allif adalah al-ghulu bi anwa'ihi. Segala al-ghulu, sifat ghulu, berlebih-lebihan dengan segala macamnya. Wa minhu, dan di antara macam ghulu itu adalah al-ghulu fil awliya'i was salihin. Jadi sebab penyimpangan dari akidah yang sahih adalah sikap ghulu. Sikap ghulu berlebih-lebihan. Dan di antara sikap ghulu tersebut al-ghulu fil awliya'i was salihin, yaitu berlebih-lebihan di dalam memuliakan, menghormati para wali dan orang-orang yang saleh. Wa raf'um fawqa manzilatihim, dan mengangkat derajat mereka fawqa manzilatihim, di atas atau melebihi derajat yang mereka miliki. Bagaimana bentuknya? Bihaitsu yatabarraku bihim, yaitu bihaitsu yutabarraku bihim, ketika mereka itu dimintai keberkahan. Seorang itu memintai mereka keberkahan. Au yuqaddisuhum wa ya'taqidu fihim, atau mensucikan mereka. Seorang itu mensucikan mereka, bahwasanya mereka itu tidak memiliki kesalahan atau suci sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita temukan orang-orang yang dianggap wali itu kotoran-kotoran mereka disembah, dijadikan sesuatu yang diharapkan dengan kotoran tersebut mereka mendapatkan keberkahan. Waliyadzubillah. Sebagaimana kita temukan seekor sapi, selamat dan seterusnya, mereka meminta atau mengharapkan keberkahan dengan kotoran-kotoran yang saya sebutkan tersebut. Wa yataqidu fihim, dan meyakini bahwa pada mereka itu ma la yaqdiru alaihi illallah. Mereka itu memiliki kemampuan pada hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah. Artinya dianggap para wali, orang-orang saleh tersebut memiliki kemampuan seperti kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Mislu, seperti anggapan mereka itu mengetahui ilmu ghaibi.
mengetahui tentang hal yang gaib. Ini adalah kekhususan bagi Allah. Tidak boleh kemudian kita beranggapan para wali atau orang-orang soleh tersebut mengetahui hal-hal yang gaib. Mengetahui kapan seorang itu akan meninggal dunia. Mengetahui akan kapan terjadinya hari kiamat. Ini tidak dibenarkan. Meyakini mereka itu memiliki kemampuan yang tidak dimiliki kecuali yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya Allah. Maka masalah mengetahui hal yang gaib kekhususan bagi Allah, tidak dimiliki oleh siapapun di antara hamba-hambanya kecuali para nabi, itu pun berdasarkan apa yang Allah beritahukan kepada mereka. Asalnya mereka tidak mengetahui. Kemudian jalbun naf'i, dan bahwasanya diyakini para wali tersebut mampu mendatangkan manfaat, wadaf'ud dharri, atau menolak mudarat, menghilangkan mudarat, wattikhaduhum wasa'ita bainallahi wa khalqihi, atau menjadikan para wali dan orang-orang saleh tersebut sebagai wasait, sebagai perantara antara Allah dan makhluknya. Padahal ijma' para ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ahmad Al-Harrani rahimahullah dan yang lainnya, ijma' para ulama tentang kekufuran orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah itu ada perantara dari makhluknya. Kemudian sehingga hatta ya'ulul amru atau hatta yu'awwalul amru ila ibadatihim min dunillah, sehingga beberapa manusia itu menjadikan atau menyerahkan beberapa perkara-perkara mereka dengan melakukan ibadah di sisi mereka, bertabarruk, meminta. Mereka mengadukan perkara-perkara mereka, kesulitan-kesulitan mereka dengan beribadah, memohon, beristighosah kepada mereka. Ini bentuk ibadah kepada mereka dan bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wattabarruku bi'adrihatihim, dan meminta keberkahan dengan datang ke kuburan-kuburan mereka. Wattaqarrubu ilaihim, dan bertakarrub kepada mereka bidzabaihi, dengan sembelihan-sembelihan, wan nudzur, atau dengan menunaikan nadar-nadar di tempat kuburan-kuburan orang-orang soleh dan para wali tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah kesyirikan. Wad du'a wal istighasatu wa talabul madadi, dan berdoa wal istighasah, meminta dihilangkan atau dicabutnya dari satu bentuk musibah, meminta bantuan ketika musibah telah terjadi, ini dikatakan istighasah. Bagaimana agar tercabut? Atau meminta harta, kekayaan, lain sebagainya kepada mereka. Wa nahwi dzalika, dan hal-hal yang semacam itu dilakukan oleh manusia-manusia di zaman kita. Kama hasala min qaumi Nuhin fi haqqis salihin, sebagaimana yang telah terjadi pada kaum Nabi Nuh pada hak-hak yang dimiliki oleh orang-orang saleh tersebut. Lamma ghalau fihim, tatkala mereka bersikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, hatta abaduhum min dunillah, sehingga mereka pun menyembah orang-orang dan para wali dan orang-orang saleh tersebut, satu di antara bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan oleh kaum Nabi Nuh, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian,
dan jangan kalian tinggalkan pula Wad, wala Suwa, dan jangan juga Suwa, wala Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ini adalah nama-nama berhala-berhala dari orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, yang disembah oleh kaum musyrikin jahiliyah. Na'udzubillah. Wa kama huwal hasilu minal bid'ah allati qad tasilu ila syirkiyati inda ba'dil kuburil yawma fi katsirin minal ansar. Kama huwal hasil, sebagaimana apa yang terjadi minal bid'ah, dari perkara-perkara bid'ah, allati yang qad tasilu telah mencapai perbuatan bid'ah itu ila syirkiyat, pada atau telah sampai kepada hal-hal yang mengandung kesyirikan. Jadi sebagian bid'ah itu, bid'ah tersebut mengandung kesyirikan. Karena bentuk ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi inda ba'dil kubur, di sisi sebagian kubur-kubur al-yawma, di masa kita sekarang ini. Ada yang iktikaf, bermalam di sana, berdoa, berzikir di sana, secara khusyuk, tidak bergerak, menangis dari apa-apa yang mereka tidak lakukan ketika mereka berada di masjid. Mereka membaca Al-Quran, padahal Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengingkarinya. Ini kemudian mengharapkan keberkahan dari orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut. Ini adalah bid'ah yang mengandung kesyirikan, yang harus kita ingkari, kita jauhi, dan kita jelaskan kepada umat tentang larangannya. Kemudian sebab yang kelima, min asbabi al-inhiraf anil aqidah sahihah, dari sebab-sebab penyimpangan seorang itu dari akidah yang benar adalah at-taqlidul a'ma, yaitu taklid buta, mengikuti tanpa dalil, bi akhdi aqwalin nas. Mu'allif mengatakan bi akhdi aqwalin nasi fi umuril aqidati min ghairi ma'rifati daliliha wa sihhatihi, kama huwal waqi'u minal firaqid dhallati haitsu qalladu man qablahum min a'immatid dhalali bi ghairi dalilin aw bi dalilin la yasihhu fadallu wan harafu anil i'tiqadi as-sahihi. Yaitu yang namanya taqlidul a'ma bi akhdi aqwalin nas, yaitu mengambil aqwalin nas, pendapat-pendapat orang, fi umuril aqidah, dalam perkara-perkara akidah, min ghairi ma'rifati, tanpa mengenal daliliha, dalilnya. Banyak orang ketika diajari, coba ketika datang kubur ini engkau akan mendapatkan keberkahan dalam bisnismu dan sebagainya, mereka percaya saja tanpa mereka mengetahui dalilnya. Padahal perkara tersebut justru diingkari oleh dalil-dalil syar'i, wasihatihi, dan tanpa mengetahui kesahihannya. Sebagian orang mengajarkan, sebagian ulama mengajarkan kepada murid-murid mereka berbuat perkara-perkara yang bid'ah dan menggunakan dalil-dalil yang maudhu, dalil-dalil yang palsu, dalil-dalil yang lemah. Nah, mereka mengira ajaran atau dalil yang disampaikan kepada mereka itu benar, itu sahih dan sebagainya. Naudzubillah. Atau memberikan satu dalil tidak sesuai dengan pemahaman, sebagaimana disebutkan dalam satu kitab dari kitab-kitab yang padanya mengajarkan tentang kesyirikan. Mereka berdalil dengan dalil yang sahih, tapi pemahamannya tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengatakan la taj'alu qabri aidan, mereka mengatakan, guru-guru mereka mengatakan, ketika Nabi bersabda jangan kalian jadikan kuburanku sebagai aid. Aid itu datang setahun sekali atau dua kali. Maka mereka kemudian mengatakan berarti kuburan Nabi itu
harus dikunjungin sering-sering, jangan sekali atau 2 kali. Waliyadzubillah. Ini adalah pemahaman yang salah. Itu bisa ada usbuian, ada syahrian, ada yang sifatnya mingguan seperti hari Jumat. Ada juga yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya tahunan. Jadi bukan demikian maksudnya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini menunjukkan orang yang menjadikan tempat-tempat kuburan tersebut sebagai tempat meminta keberkahan, beristighosah dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan. Ini adalah bagian daripada bentuk menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala. Na'udzubillah min dzalik. Kama huwal waqi, sebagaimana apa yang terjadi minal firaqid dhalah, dari kelompok-kelompok sesat, haitsu qalladu man qablahum, di mana mereka taklid kepada orang-orang sebelum mereka dari guru-guru mereka, min a'immatid dhalal, dari para ulama-ulama yang sesat, dari ulama-ulama bighairi dalil, mereka mengikutinya tanpa dalil. Au bidalilin la yasih, atau dengan dalil yang tidak sahih bahkan palsu, atau dengan dalil sahih tetapi bukan sebagaimana yang difahami oleh Nabi dan para sahabatnya, sebagaimana yang saya contohkan tadi. Fadallu wan harafu, inilah yang menyebabkan mereka sesat. Wan harafu, dan mereka menyimpang anil i'tiqadi as-sahih, dari keyakinan yang benar, dari akidah yang sahih. Disebutkan oleh muallif dalil hadis dari an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law salaku juhra dabbin lasalaktumuhu. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna, sungguh akan kalian ikuti, sanana man kana qablakum, tata cara agama-agama, tata cara beragama, ibadah-ibadah orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wadiraan bidirain, sehasta demi sehasta, hatta law salaku juhra dabbin, bahkan seandainya mereka menempuh atau masuk ke dalam lubang dob, semacam biawak padang pasir, lasalaktumuhu, niscaya kalian akan ikut ke dalamnya. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasar, kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka yang dimaksud orang-orang sebelum kami adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis ini sahih. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini adalah hadis yang sahih. Ini menunjukkan bahwasanya kita hendaknya waspada terhadap tata cara ibadah. Karena betapa banyak orang-orang di masa kita ini yang menisbatkan dirinya kepada Islam, ibadah-ibadah mereka menyerupai ibadah-ibadahnya kaum musyrikin, menyerupai ibadahnya orang-orang Nasrani, menyerupai ibadahnya orang-orang Yahudi. Padahal kita meminta dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dengan menunjuki kita ke jalan yang lurus, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang yang kau murkai dari orang-orang Yahudi, waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat dari kalangan Nasrani. Kemudian di antara sebab-sebab min asbabi al-inhiraf anil aqidati sahihah, sababu as-sadis, sebab yang keenam adalah at-ta'assubu lima alaihi al-aba'u wal ajdadu wasyuyukh. Yaitu at-ta'assubu lima alaihi al-aba'i wal ajdadi wasyuyukh, yaitu bersikap fanatisme terhadap
ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh nenek moyang, yang diajarkan oleh al-aba, ayah-ayah kita do, wal ajdad, dan nenek-nenek atau kakek-kakek kita, wasyuyukh, atau fanatisme terhadap apa yang diajarkan oleh para guru. Maka wattamassuku bihi wa in kana batilan. Ta'assub itu adalah bentuknya berpegang teguh kepada ajaran orang-orang tersebut, nenek moyang ataupun guru-guru yang ada, wa in kana batilan, padahal ajarannya itu batil, wa tarku ma khalafahu, dan bahkan mereka itu meninggalkan apa yang menyelisihinya. Artinya meskipun mereka tahu ajaran tersebut menyelisihi nas-nas Al-Quran atau menyelisihi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka lebih mendahulukan karena sikap fanatisme mereka, ta'assub mereka tepat terhadap ajaran guru-guru mereka. Mereka tidak memperdulikan dalil-dalil yang menentang ajaran tersebut. Wa in kana haqqan, padahal sudah disampaikan kebenaran tersebut. Wa tarku ma khalafahu, dan mereka meninggalkan apa yang menyelisih dari ajaran nenek moyang mereka atau ajaran guru-guru yang salah tersebut. Wa in kana haqqan, padahal ajaran yang menyelisihinya itu adalah benar. Meskipun ajaran yang menyelisih itu adalah benar. Kita lihat di zaman kita ini, diajarkan tauhid, mereka tetap melakukan kesyirikan, tidak mau meninggalkan kesyirikan dan berpaling dari ajaran tauhid. Dijelaskan dengan dalil, mereka tetap berpaling. Dijelaskan tentang perbuatan-perbuatan bid'ah dengan nas-nas dari Al-Quran tentang larangan-larangan hal tersebut, tetap mereka berpaling. Bahkan ketika diucapkan bagaimana fatwa para ulama, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syekhul Islam dan yang lainnya, para ulama ahli sunnah, para sahabat radhiyallahu, mereka tidak mau meninggalkan. Bahkan seandainya kita beritahukan ajaran mereka itu serupa dengan ajaran-ajaran orang-orang Hindu atau Buddha dalam kitab-kitab mereka, seperti perayaan-perayaan kematian di hari ke-40, ke-100. Ini adalah ajaran-ajaran orang-orang Buddha, orang-orang Hindu yang ada di dalam kitab-kitab mereka dan tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena para sahabat mengatakan, kunna na'uddul ijtima'a bi ahlil mayyiti wa sunnata ta'ami ba'da dafnihi minan niha. Kami para sahabat bersepakat bahwasanya berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan setelah dikuburnya si jenazah itu termasuk bagian meratap. Ini kesepakatan para sahabat radhiyallahu an. Sebagaimana hadis ini sahih disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya yaitu Nailul Autar. Mereka tetap tidak memperdulikan, dan bahkan seandainya dijelaskan oleh pendeta-pendeta dari Hindu atau Buddha, ajaran mereka itu serupa dengan ajaran mereka, tetap mereka tidak mau. Karena apa? Sikap fanatisme mengikuti ajaran nenek moyang dan ajaran para guru-guru yang telah menyimpang dari jalan yang benar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, maka mereka mengatakan, qalu bal nattabi'u, bahkan yang kami hanya ikuti adalah ma alfaina, apa yang ditinggalkan kepada kami oleh aba'ana, oleh ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh nenek moyang kami. Awalau kana aba'um, sekiranya nenek moyang mereka itu layak kilun, orang-orang yang tidak memiliki akal, tidak mengetahui apapun, syai'an wala yatadun, dan sekiranya nenek moyang mereka bukan orang-orang yang menjalankan atau orang yang berada di atas hidayah, apakah mereka juga akan tetap mengikutinya? Karena demikianlah orang-orang yang memiliki fanatisme buta, fanatisme yang membabi buta, sehingga menentang ajaran-ajaran yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah, dan tetap mengikuti ajaran-ajaran yang mengandung kesyirikan, kebatilan, dan hal-hal yang menyimpang dari syariat. Waliyadzubillah. Inilah kondisi yang dijelaskan oleh Allah dan terjadi di zaman kita sekarang ini.
as-sababu as-samin as-sabi, sebab yang ke-7 yaitu talaqqil aqidati min ghairi masadiriha as-sahihati, yaitu mengambil ajaran akidah min ghairi masadiriha, bukan dari masadiriha, bukan dari sumber-sumbernya yang sahihah, yang benar. Kaba'di wasailil i'lamil manharifah, sebagaimana sebagian dari wasail seperti radio, televisi atau internet yang al-munharifah, pada yang acara-acaranya itu menyimpang, atau wa kitabatil mustashriqin wal munafiqin wa ahlil ahwa'i wal bidah, atau kitab-kitab orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang munafikin, dari orang-orang munafik, orang-orang liberal dan misalnya, orang-orang Syiah, orang-orang yang sufi yang tidak sholat, dan ahli filsafat. Mereka mengambil sumber akidah, tata cara mengambil atau berbicara tentang akidah dari orang-orang ahli filsafat. Wa ahlil ahwa'i wal bidah, dan mengambil ajaran akidah dari orang-orang yang ahlul bidah, orang-orang yang ahlil ahwa, yang mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan mengikuti bid'ah-bid'ah yang ada. Diriwayatkan rawa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahli al-kitabi faqala ya Rasulullah inni asabtu kitaban hasanan min ba'di ahli al-kitab. Qala faghadiba wa qala amutahawwikun fiha ya ibn al-Khattab fawalladhi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan la tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi aw bibatilin fatusaddiqu bihi walladhi nafsi biyadihi law kana Musa sallallahu alaihi wasallam hayyan ma wasi'a illa yattabi'ani. Diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan atan Nabiya, bahwasanya Jabir menyebutkan bahwasanya Umar bin Al-Khattab atan Nabiya, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asabahu min ba'di ahli kitab, dengan membawa satu kitab yang dia dapatkan min ba'di ahli kitab, dari sebagian ahli kitab, dari orang Yahudi. Faqala ya Rasulullah, lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, ini asabtu kitaban hasanan, aku dapati satu kitab yang sangat bagus isinya, min ba'di ahli kitab, dari sebagian orang ahli kitab. Qala, maka Umar mengatakan, faghadiba, Nabi itu marah, maka Nabi itu marah. Wa qala, dan Nabi mengatakan, amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab, apakah ada keraguan pada diri kalian, wahai ibn al-Khattab, tentang apa yang ku ajarkan kepada kalian dari kebenaran tersebut, dari Al-Quran. Fawalladhi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan, sungguh telah aku datangkan kepada kalian sesuatu yang bersinar
putih bersih, naqiyah. Tidak ada kesalahan, tidak ada kebengkokan, kesesatan di dalamnya. La tas'aluhum an syai'in. Jangan kalian bertanya kepada mereka, kepada ahli kitab tentang sesuatu. Fa yukhbirukum. Lalu mereka memberitahukan kepada kalian bihakin dengan sesuatu yang benar, fatukadzibu bihi. Lalu kalian dustakan kebenaran itu. Au bibatilin, atau ketika mereka menjawab pertanyaan kalian dengan jawaban yang batil, fatusaddiqu bihi. Ternyata kalian benarkan dia. Demikian sikap kita terhadap berita-berita yang ada di dalam Injil ataupun Taurat. Yaitu apa-apa yang ada di dalamnya itu tidak kita benarkan karena khawatir terhadap itu adalah mengandung kebatilan, dan tidak juga kita dustakan karena bisa jadi itu adalah mengandung kebenaran. Demikian dijelaskan oleh para ulama, sehingga kita tidak membutuhkan Islam itu terhadap apa-apa yang ada di kitab Taurat ataupun dalam kitab Injil. Untuk kita memahami akidah, untuk kita memahami kebenaran, sehingga menyampaikan kita ke surga dan menyelamatkan kita dari api neraka. Kita hanya membutuhkan Al-Quran dan Sunnah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak membutuhkan selain daripada itu. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Lanjutan kalimat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "Lau kana Musa alaihi salam hayyan." Seandainya Musa itu hidup di tengah-tengah kalian, ma wasi'ahu, tidak ada jalan selamat bagi dia illa iyattabi'ani, kecuali dia harus mengikuti ajaranku. Demikian disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh kita berkeyakinan ada seorang satu di antara umat ini, baik dia tuan guru kah, wali kah, yang boleh keluar semau-maunya dari aturan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang meyakininya adanya seorang atau beberapa orang yang boleh berbuat semau-maunya, keluar dari aturan Islam atau bebas dari beban taklif hukum, fahuwa kafirun ijma'an, maka dia kafir secara ijma'. Na'udzubillah min dzalik. Karena ini bentuk kekufuran kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada poin yang berikutnya, yaitu as-samin, sebab yang ke-8, at-tarbiyatu as-sayyi'ah lil walidain. Sebab penyimpangan itu adalah at-tarbiyah sayyi'ah, pendidikan yang buruk, lil walidain, yang dilakukan oleh kedua orang tua, idza kana munharifaini, apabila kedua orang tuanya itu menyimpang anil haq, dari kebenaran. Kemudian Nabi menyebutkan tentang mu'allif menyebutkan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satupun anak melainkan dia dilahirkan melainkan dia dilahirkan 'alal fitrah, di atas fitrah menerima Islam. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, yang menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya menjadi Majusi. Tasik yang ke-9, yaitu inhirafu. Sebab yang ke-9, sababu at-tasik inhirafu ba'di manahijit ta'lim, yaitu menyimpangnya sebagian metode pengajaran. Di antaranya au taksiriha, atau terdapat kekurangan fi adai muhimmatiha, dalam menyampaikan hal-hal yang penting dari ajaran akidah terutama. Sebagian mereka mengingkari adanya tauhid, istilah tauhid uluhiyah dan sebagainya. Sebagian mereka
menyebutkan tentang tauhid hakimiyah yang tujuannya bagaimana mengkafirkan para penguasa dan sebagainya. Ini adalah penyimpangan dalam metode atau dalam uslub dan mengambil pokok-pokok hal-hal yang penting dari masalah akidah. Dan ini kita temukan, ini kita dapatkan di berbagai tempat di masa kita sekarang ini. Kemudian as-sababul ashir, sebab yang ke-10 dan ke-11, inhirafu ba'di wasail i'lam wal mawqil elektroniyah, yaitu menyimpangnya sebagian acara-acara yang ada di televisi ataupun di radio ataupun di internet elektronik, wal mawaki, dan istilahnya mawaki itu biasa kita terjemahkan, yaitu biasa para orang-orang tertentu atau para ulama kita itu mereka memiliki mauki, artinya tempat tersendiri. Misalnya mauki Syekh Saleh Ibni Abdul Aziz As-Sindi, dia memiliki mauki, diterjemahkan bahasa Indonesianya itu ya, jadi tinggal kita klik muncul segala kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya, ceramah-ceramahnya. Ini yang dimaksud mauki elektronik yang ada di internet, yang kita dapati baik melalui HP ataupun melalui komputer. Fi adai mahamiha, ya, fi adai mahamiha. Saya tidak terlalu jelas nih tulisannya, ya. Baik, fi adai mahamiha. Kemudian al-hadi asyar, poin yang ke-11, ittiba'u khutuwati syaitan, yaitu mengikuti langkah-langkah syaitan, allati hadzarallahu minha, yang Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti ancam kita dari yang namanya mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena itu Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, baik syaitannya itu dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata. Innama ya'murukum bisu, di mana syaitan itu memerintahkan kalian kepada perbuatan yang buruk, wal fahsya, perbuatan yang keji, wa antakulu, dan menggiring kalian, mengajak kalian, merayu kalian untuk berkata Allah, tentang Allah, ma la ta'lamun, dari hal-hal yang kalian tidak mengetahui ilmunya. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada video tentang lanjutan tentang asbab al-inhiraf anil aqidah sahihah sampai pada poin yang ke-11. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.